teman-teman semuanya. Ini kita mulai ke proses tahap yang kedua ya, yaitu kita penjodohan untuk indukan ikan cupang tadi. Nah ini kan kita udah nyiapin airnya. Untuk yang belum tahu bagaimana penyiapan airnya, bisa tonton video sebelumnya. Nah ini kan airnya udah mulai kuning nih ya, tuh udah mulai kuning kan. Nah ini kalau udah kayak gini kita aduk seperti ini, kita campur. Nah, itu untuk daun ketapangnya ini bisa kita ambil, tuh kita ambilin. Tuh, daun ketapangnya bisa kita ambil. Bisa kita pindahkan ke wadah yang sebelahnya. Ini karena ketapangnya kurang begitu bagus, jadi dia belum begitu kuning ya. Ini bisa kita pakai untuk tahap selanjutnya, untuk besok. Berarti yang wadah ini belum bisa ini mas ya? Ya ini belum bisa ini mas, karena dia airnya belum berubah kuning. Si ketapang tadi belum luntur airnya itu. Jadi masih kurang ya kuningnya. Ini masih kurang. Perlu dicatat ini ya. Ini kan airnya masih bening, belum begitu kuning dia. Jadi harus yang seperti ini ya. Seperti ini tuh, kuning semua kan. Ini juga ini udah bisa ini karena dia udah kuning juga tuh. Ini ketapangnya bagus nih perbedaannya mas. Kalau ketapang laut sama ketapang biasa, dia kalau ketapang biasa dia lama, agak lama mas ya. Agak lama, dia bisa sehari semalam baru bisa kuning seperti ini. Tapi kalau ketapang laut dia bagus. Kalau umpama pagi merendam, sore udah bisa dimasukin berarti ya? Iya udah bisa mas. Kalau untuk ketapang laut dia bagusnya seperti itu. Terus airnya pun dia lebih jernih. Kalau untuk pakai ketapang laut ya. Bisa ditaruh di sebelahnya lagi yang belum tadi lagi. Ya? Jadi ini besok bisa kita pakai. Nah sudah itu kita harus nyiapkan nih medianya juga. Ini botol pop es ya, gelas. Nih pop es. Biasa buat pop es tuh ya. Ini gelasnya itu kita potong. Yang ini kan dia wadahnya seperti ini, kita potong aja bawahnya kan. Nah, jadi lubang seperti ini tuh, lubang. Nah itu udah kita taruh aja seperti ini. Nah ini karena ukurannya udah kita samakan ya, sejajar, jadi waktu pas kita nutup itu dia nggak ngeganggu. Jadi ukurannya itu setinggi ini mas ya? Iya setinggi nih wadah ini. Wadah ini. Tuh teman-teman. Jadi peres wadah ini mas ya? Nanti waktu pas kita nutup gini tuh kan? Tuh tujuannya seperti itu. Tuh dia nggak ketinggian. Kalau ketinggian nanti kan dia buka seperti ini. Nggak rapat jadi nutupnya. Nggak rapat. Tuh jadi nanti seperti ini. Nah udah itu ini juga nih medianya juga nih. Ini saya makainya itu sekat untuk pembatas ikan cupang ya. Itu kan biasanya untuk di soliter itu ada sekatnya. Nah itu sekatnya ini yang saya pakai. Ini saya pakai sekatnya. Ini fungsinya nanti untuk tempat telur. Jadi buih-buihnya tadi, si jantan tadi ngeluarin busa buih. Nah itu nanti dia ngumpulnya di sini. Ini bisa kita makainya itu mas, bisa pakai plastik atau pakai daun yang apung-apung itu, tumbuhan tanaman air itu bisa. Tapi kalau pakai plastik itu dia lebih sedikit yang jadi. Kalau pengalaman pribadi saya ya, belum tentu kalau yang lainnya kan, teman-teman yang lain mungkin dia biasanya pakai plastik. Kalau pribadi saya pakai ini. Itu apa itu banyak? Ini banyak kayak busa gitu tuh. Tapi bukan styrofoam ya, dia kayak busa. Nah kalau pakai plastik itu dia kan telurnya itu pada lengket tuh di plastik. Nah itu jadi busuk, nggak jadi. Tapi kalau pakai ini insya Allah jadi. Itu nyarinya di mana itu? Ini bekas sekat mas. Ini kemarin saya beli online untuk sekat ikan cupang. Nah jadi saya ngambil beberapa untuk ini, untuk media kita breeding. Jadi teman-teman kalau mau nyari itu tinggal cari aja di toko online ya? Iya di toko online itu biasanya ada. Sekat buat ikan cupang. Sekat buat ikan cupang itu banyak kok mas, di online banyak. Tuh. Iya. Kita tinggal taruh aja di sudut seperti ini ya. Tuh. Udah kita taruh gini. Dan untuk si ikan tadi indukannya. Ini untuk yang jantan kita taruhnya di luar ya. Tuh, kita taruh di luar seperti ini. Ini untuk yang jantan kita luar ini seperti ini. Ini untuk yang jantannya. Dan untuk yang betina kita taruh di dalam seperti ini.
dia proses penjodohannya seperti ini. Jadi dikarantina dulu, jangan langsung dimasukkan. Oh, jadi nggak bisa langsung digabungin mas ya? Nggak bisa mas, dia kalau digabungin dia dominan tarung, soalnya ikan cupang itu kan dia tipenya petarung. Jadi nih teman-teman perlu dicatat nih. Jadi Heeh. jadi ini waktunya kita, ini kan udah sore kan. Nah itu kita jodohnya biasa memang jam-jam segini mas, sore. Jadi nanti pagi atau siang itu baru kita lepas. Kita gabungin. Oh, jadi waktu yang pas atau yang tepat itu ketika sore hari ya Iya mas, kita jodohinnya. sore hari. Jadi besok pagi atau siangnya sudah bisa dilepas wadah ini ya mas ya? Ya wadah ininya ini. Untuk sekatnya ini kan pembatasnya ini, Iya, iya. nanti kita tinggal kita lepas saja. Itu teman-teman. Jadi harus dijodohkan terlebih dahulu ya mas ya? Iya, kita jodohkan dulu. Nggak bisa langsung dicampur. Nggak bisa, dia kalau dicampur sebenarnya bisa, cuman dia dominan tarung dulu mas. Jadi kan kasihan tuh kasihan. yang Oh, iya. indukannya, yang untuk yang betinanya kan. Iya, iya, Dia iya. sobek-sobek dulu siriknya itu. Jadi kalau manusia itu perlu pacaran dulu lah gitu ya. Pacaran dulu. Jadi Harus PDKT pacaran. dulu Oh, kan. PDKT dulu ya. Pengenalan dulu lebih dalam, nanti baru proses selanjutnya. Setelah itu mas? Nah sudah itu kalau udah seperti ini mas, kita tinggal tutup aja gini. Oh gitu. Tinggal kita tutup seperti ini. Tutupnya di bolong-bolong itu ya? Iya, dibolongin ini fungsinya kan untuk sirkulasi udara mas. Jadi Iya. ikannya itu bisa bernapas. Kenapa harus ditutup rapat ya mas? Supaya nggak loncat juga mas. Selain itu nanti kayak ada binatang yang pengganggu seperti jangkrik, belalang, itu kan biasanya dia suka yang nyelip-nyelip gitu mas. Oh iya iya. Jadi biar nggak keganggu sama binatang-binatang lain, kita tutup seperti ini. Oh iya. Nah, dan ini pinggirnya pun kita lakban seperti ini mas, kita kasih selasi itu supaya nggak kelihatan kalau ada orang Lewat. jalan lewat, Nggak keganggu dia ya. keganggu. Jadi perlu ketenangan juga ya. Dan ini pun tempatnya strategis mas di sini, karena ini udah nggak ada ibaratkan tempat untuk orang lewat kan. Jadi kita emang sengaja tempatnya di sini. Oh, jadi asal mula nama dapur beta singkur itu apa mas? Asal mulanya itu kita breedingnya ya di dapur mas. Oh gitu ya. Itu awalnya. Jadi awalnya kita itu kan masih belajar dulu kan ceritanya itu. Jadi kita belajarnya itu di dapur, ngebreednya di dapur, meja di dapur, semuanya serba di dapur mas. Dari proses pembesaran, penjodohan semua di dapur. Dan itulah timbul namanya dapur beta. Di dapur beta ini udah banyak ya jenis-jenis ikannya cupang ya. Iya mas, alhamdulillah sekarang udah mulai bertambah lagi jenis-jenisnya mas. Ya teman-teman kalau mau cari ikan-ikan cupang buat indukan seperti ini tadi, Iya. bisa dikunjungi di dapur beta singkur. Nanti di deskripsi akan lebih jelas. Ya. Dan untuk ikan yang jenis kontes pun kita ada menyediakan mas, untuk yang jenis form FNF atau form infinite tadi. Oh ini yang di apa yang dikawinkan ini jenis apa nih mas? Ini jenisnya, ini yang ini kan HM mas. HM itu kan ekor panjang ya, half moon. Oh iya. Nah ini jenisnya Nemo Classic. Dan yang ini untuk female-nya kita pakai jenis yellow bass mas, yellow bass plakat. Kita tujuannya mau bikin HM yellow bass, karena ini udah ada yellow bass ini kan dia gennya masuk ke Nemo juga mas. Iya. Dan ini juga udah termasuk Nemo, jadi dia lebih dekat untuk genetiknya. Seperti itu. Kemungkinan berhasilnya lebih banyak ya. Iya. Jadi teman-teman pengen berkreasi mau jenis ikan cupang bagaimana itu bisa mas ya? Bisa mas, selagi kita ngerti untuk Trik-triknya. jalur gennya iya. tadi, Oh, triknya iya. tadi benar. Jadi berarti nggak asal juga berarti mas ya? Enggak mas, enggak asal. Kalau asal sebenarnya bisa mas, untuk kita asal kawinkan gitu kan, bisa kita jodohkan bisa, cuman nanti hasilnya itu si anaknya tadi jadi gennya rusak mas. Oh gitu ya. Karena kita nggak tahu tujuannya kita mau bikin itu jenis apa, dan yang kita pakai induknya apa gitu. Oh gitu ya. Jadi perlu juga diperhatikan gennya. Ya? Perhatikan dulu gennya dulu mas, seperti itu. Terus apa lagi nih mas? Terus ini kita mau jodohin jenis Dumbo R mas. Oh ini Dumbo R. Nah ini Dumbo R ini sama ya, ini kita karantina juga. Nah ini untuk yang betinanya ini female, kita masukkan ke dalam. Oh, istilahnya female ya. Female, kalau di percupangan itu untuk yang betina itu biasa disebut female mas. Nah, nanti kapan-kapan kita buat video jenis-jenis cupang mas ya. Nah iya mas, boleh mas. Oh, iya. Ini untuk yang male tuh. Ini male itu jantan. Ini seperti ini mas. Ini Dumbo R yang kuping gajah itu mas. Oh gitu ya. Cuman ini jenis plakatnya. Ini yang jenis plakat Dumbo R nya mas. Tetap dipisah ya teman-teman. Tetap ada itu buat wadah busanya tuh mas ya.
Iya, ini untuk wadah busanya, dan ini seperti tadi juga kita pakas peres. Oke. Dah tutup. Apa ada lagi mas kira-kira? Terus udah nggak ada lagi, ini tinggal proses untuk besok lagi, tinggal kita Oh angkat. berarti masih ada proses selanjutnya mas ya? Masih ada. Jadi kalau bisa untuk teman-teman semuanya yang ingin belajar bagaimana budidaya ikan cupang, kalau bisa terus tonton terus video Mas Arif. Ikuti terus channelnya ya. Ikuti terus Dukung. channelnya YouTube Mas Arif ini, karena nanti kita mulai dari proses penjodohan sampai seterusnya pembesaran itu kita bakal bongkar bikin. semua ya? Kita bongkar semua pokoknya. Oke, terima kasih mas. Iya Mas. Semoga teman-teman yang pengen budidaya ikan cupang bisa menginspirasi. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share. Kalau bisa dibagikan ke teman-teman yang lain sehingga bisa menjadi ilmu yang manfaat bagi teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.